Ini sebut-sebut pemerintah, saya PNS soalnya. Saya Terus juga. saya lihat kiri kanan kok nggak ada PNS-nya. Saya PNS. Iya. Tapi kan dosen beda sama PNS. Ini PNS. Iya. Ini PNS. Kalau dosen agak setengah PNS katanya. Kalau di Bappenas itu PNS sejati dia. Tapi saya dianggap weirdo kalau di PNS, dianggap aneh. Gini ya, saya melihat memang betul kita sekarang berusaha memanusiakan kembali kota. Jadi kota untuk manusia itu udah lama hilang gitu. Awal-awal saya sekolah di ITB juga kan kita belajar tata ruang itu kan fisik ya. Rencana induk itu kan isinya enggak ada situ rencana keanekaragaman enggak ada, Pak. Yang ada adalah bagi-bagi ruang dalam kotak-kotak. Kalau Amerika Inggris bulat-bulat, kalau Amerika kan kotak-kotak kayak kue lapis. Nah, sehingga sekarang tuh ada Just City namanya, ada Happy City, Health City, ya gitu-gitulah istilahnya. Tetapi kemudian memanusiakan kota atau kota untuk manusia ini juga tidak mudah untuk terjadi. Kenapa? Karena birokrasi kita tidak mudah berubah. Sekarang Bappenas sedang menyusun RPJPN. Di dalam RPJPN itu bagus banget semuanya ditulis. Kolaborasi menjadi penting, tetapi menyusunnya nggak kolaboratif. Itu kan lucu ya. Ya kan kita bikin sendiri tuh berkumpul berhari-hari gitu di puncak di mana pindah-pindah, tapi saya sudah bilang kenapa kita mengajak orang lain. Nah, nanti ada public consultation. Public consultation itu bukan kolaborasi. Itu tokenism namanya. Di dalam Einstein tangga partisipasi. Itu tokenism, pura-pura kita ajak kolaborasi padahal nanti cuma absensinya kita liatin. Waktunya 2 jam, kita bicara 1 jam 2 menit. Waktunya sih terbatas, sisa 10 menit. Mohon maaf, masukin lewat email aja. Siapa yang mau masukin lewat email gitu kan. Nah, jadi pertama itu, birokrasi tidak mudah berubah. Saya nggak tahu apakah inputnya sehingga birokrat ini tidak mudah berubah atau lingkungan yang seperti itu membuat kita tidak mudah berubah. Karena kadang-kadang berubah itu dihukum juga kita. Ya kan? Jadi yang pernah jadi PNS pasti mengerti betul kalau jadi weirdo di PNS itu kena hukuman berkali-kali gitu kan. Entah dipecat, entah diapain gitu kan. Nah, yang kedua, masyarakat sendiri juga tidak mudah mengikuti perkembangan kota. Literasi masyarakat itu juga sulit sekali. Contohnya Jakarta. Kebetulan saya pernah di Jakarta 4 tahun. Itu aplikasi yang namanya Jaki dan teman-temannya itu kan, itu informasinya demikian lengkapnya sebagai sebuah kota. Yang pakai siapa? Cuman bisa dihitung ribuan aja. Yang lain itu masih nanya, kalau naik bus ini gimana caranya ya gitu kan. Jam berapa nyampenya? Nah, di Jaki itu sudah ada semua kok. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa mengkecap mengikuti perkembangan dari tersebut. Jadi saya bilang menurut saya tantangan kita kedua sendiri masyarakat itu sendiri yang tidak sulit berubah atau mungkin tidak terjamah oleh kita karena birokrasi ini sendiri sibuk dengan melakukan transformasi teknologi tapi lupa bahwa ujungnya adalah masyarakat. Yang kedua, Pak. Ini pengalaman saya nih selama jadi PNS nih. Yang ketiga, belajar dari keseharian saya juga mulai melihat nih. Saya nggak tahu aplikasi sebenarnya. Saya juga termasuk ke malas gitu ya. Saya nggak punya aplikasi online. Jadi kalau mau pesan nggak boleh nyebut ini ya. Itu ada saya call a friend. Kalau nggak istri saya, anak saya gitu. Call a friend. Nggak punya di sini tuh. Nah, tetapi kemudian ketika saya datang ke bank karena saya nggak punya aplikasi macam-macam, saya datang ke bank. Yang menarik di bank itu pengunjungnya 80% orang tua. Kenapa? Karena mereka terasing. Semua orang udah pakai gadget, semua orang sudah pakai bahkan transfer lah yang terakhir ya. Tapi mereka terasing gitu. Akhirnya apa? Senang berkunjung ke bank gitu. Jadi hari ini nyetor, besok ngambil ya. 3 hari lagi print buku tabungan kan bisa 1 hari sebenarnya. Saya tanya kenapa enggak 1 hari aja Pak? Kan kita bisa ngobrol kalau datang ke bank, ya kan? Diladeni oleh customer service yang menganggap ini opanya. Ya opanya dia bukan lagi pengunjung, opanya dia menganggap kayak ini opanya karena di rumah juga dia mungkin juga nggak punya opa gitu.
Nah sehingga keterasingan itu menjadi salah satu tantangan kita ke depan. Saya nggak bisa kebayang, terutama yang tua ya. Kalau yang muda sih, saya sekarang ya sudah mulai merasa terasing, di rumah nggak ada siapa-siapa gitu. Yang ada komputer, dikit-dikit webinar, WFH. Sehingga saya datang ke kantor dan bilang, rajin banget Pak ke kantor. Terus di rumah siapa yang saya bisa saja omong gitu kan. Kalau di kantor paling nggak ada OB kan yang ngajak omong. Jadi teman saya di kantor itu OB. Nah belajar dari itu kemudian kita juga belajar dari Sengjo. Sengjo ya kalau namanya, ibu kota barunya Korea. Chengdo apa namanya lah. Nah, mereka penduduknya itu pada protes. Mereka mengatakan kami ini nggak ketemu orang. Semua orang pakai aplikasi, mau pesan makanan aplikasi, mau berdiskusi pakai aplikasi. Sehingga kita kehilangan ruang-ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu komplainnya orang-orang penduduk di sana di Korea. Terkait dengan IKN, saya nggak kebayang nanti jangan-jangan kalau IKN benar-benar terwujud gitu ya, seperti yang dibayangkan gitu semuanya otomatis, maka kita akan menghadapi juga keterasingan gitu. Nah ini juga mungkin saya nggak tahu bagaimana kita sebagai planner merancang agar kota itu hidup, aplikasi ada, teknologi ada, tapi tetap hidup sebagai hunian, sebagai kota yang human settlement, ada rohnya ya kan, bukan gedung-gedung saja. Saya pikir itu Pak, ini kekhawatiran saya sebenarnya, karena sebentar lagi saya pensiun juga Pak. Makasih Pak Budi. Ternyata saya tidak sendiri ya. Ya menurut saya selamat bekerja Pak Oswara. Tapi I really think that metode kerjanya juga kita harus ubah Pak. Ya, jadi nggak bisa kita bekerja dengan ritme birokrasi yang sebetulnya sudah sangat teknikal begitu. Ya, dan menganggap bahwa produknya ini begitu. Ya, kalau mau mengubah, nah itu yang jadi masalah kan. Ya, mesti ngomong ke DPR dan sebagainya gitu. Ya, kekhawatiran itu belum terjawab ya sampai sekarang. Ya, dan mungkin tidak mudah kita menjawab itu karena yang ngomong Oswar katanya. Ya, dia konflik of interest karena dia udah tua. Kita yang muda-muda nggak perlu begitu gitu ya. Ya konflik of interest katanya. Ya. Jadi, nah sekarang memang kita perlu merekayasa kembali ya bagaimana kita ya mau mengangkat isu-isu ini. Ya, nggak bisa dengan cara-cara yang lama. Ya, namun komunikator yang terbaik gitu ya di dunia itu adalah orang marketing gitu. Ya. Saya ngajarnya marketing dan saya bingung. Ya, karena perubahan teknologinya demikian cepatnya. Ya, tidak ada lagi ya media yang dibaca oleh semua orang. Ya, semua orang sudah pilih bagian dia sendiri, ya, terpecah-pecah. Ya, jadi bukannya kita teralienasi, Pak, kita mengalienasikan diri kita sendiri sebetulnya. Ya, kita sudah terjebak ke situ. Ya. Nah, jadi kumpul-kumpul begini penting banget gitu ya, supaya kita tidak teralienasi ini. Ya, tapi can we afford that? Ya, apakah harus di tempat yang pakai AC begini ya, pakai lampu begitu? Ya, rasanya enggak begitu. Ya. Tapi kita memang masih trauma sama COVID, jadi kalau mau pergi gimana ya kita gitu. Ya. Nah, keadaannya lebih buruk daripada yang kita duga gitu ya, karena misalnya ya karena sulitnya komunikasi selama COVID begitu, cucu saya itu sakit terus, ya, batuk-batuk gitu. Tanya ke dokter, semua juga gitu katanya. Jadi cadangan jumlah antibodinya ya itu kurang. Jadi gimana? Ya terusin aja, main aja katanya. Ya. Nah, selama 20 tahun terakhir ya, yang namanya alergi ya itu bertambah. Ya, 20-30 tahun yang lalu enggak ada orang alergi kacang tanah. Enggak ada.
nggak ada orang alergi gluten, nggak ada. Ya, kenapa? Ya karena dulu yang generasi sekarang nggak pernah main di comberan soalnya, ya nggak pernah main di kali gitu loh, ya. Jadi tempatnya terlalu bersih gitu, ya. Ya saya bayangin dulu kalau saya main di kali, pulang di rotan saya gitu loh. Waduh, itu ibu saya ngerotannya tuh bukan pakai selembar, pakai yang pukulan kasur itu loh. Jadi alienasi ini ya bukan cuma secara psikologis, secara fisiologis juga terjadi. Ya. Nah, ya ini tantangan-tantangan yang baru yang kita harus hadapi. Ya. Jadi semoga ibu-ibu bapak-bapaknya ya, anak-anaknya itu nggak kenal rotan lagi. Oke, jadi tapi pertanyaan balik kepada Pak Oswar gitu, kalau masyarakatnya disalahkan gitu lebih gampang mana, ganti pemerintahnya atau ganti masyarakatnya gitu kan? Ya mau nggak mau pemerintahnya harus lebih ini dong, lebih kreatif gitu. Ya, kenapa pemerintah kan harusnya orang yang paling pandai di situ gitu, masyarakat mah ya bodoh lah kayak kita gitu loh. Ya, you have the leverage, ya. Lu setel ini jadi gini, lu setel ini jadi begini gitu kan. Kita nggak punya leverage itu. Ya. Terima kasih pencerahan dan provokasinya, dan saya share kecemasannya juga ya. Saya sangat cemas juga nih. Jadi perkembangan teknologi itu paradoks. Di satu sisi teknologi itu adalah segala sesuatu yang mempermudah hidup manusia ya, tapi sesudah teknologinya berkembang justru manusianya tersingkir ya, jadi termarginalisasi gitu. Nah, di satu sisi ada memang teknologi yang menggantikan manusia ya, tadi sopir, autonomous vehicle, kemudian hakim bisa minggir, dokter bisa minggir begitu ya. Tetapi ada juga yang hanya mempermudah, tetap kerja, tetap ke kantor, tapi ya online itu bisa milih dan bisa menghitung waktu kapan berangkat dari rumah supaya sampai tepat waktu gitu ya. Tapi ada juga yang memang tidak tergantikan ya. Walaupun kita bisa kemana-mana lewat Google Street ataupun travel yang virtual gitu ya, tapi tetap aja pengen ke tempat wisata aslinya ya. Jadi itu tidak tergantikan. Nah itu yang mungkin harus dipilah mana yang memang tetap harus disediakan physically ya, dan mana yang dibantu dan mana yang diganti oleh teknologi itu. Nah yang kedua ini soal manusiawi ya. Jadi kita memang menyediakan kota kehidupan untuk manusia. Makanya kalau istilahnya sekarang banyak smart city dan sebagai tema-tema seperti yang disampaikan Pak Oswar tadi ya, sebetulnya yang paling penting tadi kalau menampung manusia dengan berbagai diversity-nya itu adalah humane city, kota yang manusiawi. Nah itu yang sulit, termasuk juga untuk IKN yang tidak disukai oleh Pak Jilal ini ya, oleh Bang Jilal ini ya. Itu memang dipromosikan sebagai kota yang serbawa begitu ya. Tapi di berbagai seminar, webinar itu kalau saya tanya, jadi berapa biaya hidup minimum di situ dan siapa yang mampu tinggal di situ. Kalau PNS ke situ kira-kira mampu tidak mereka affordable atau tidak untuk tinggal di situ. Itu tidak pernah ada yang jawab gitu ya. Jadi seberapa kemampuan ekonomi minimum yang bisa hidup di situ dengan berbagai macam layanan itu gitu ya. Nah, saya juga tidak yakin ya dengan layanan teknologi, informasi dan macam-macamnya itu kemudian orang cukup betah di kamar saja, nggak akan keluar. Tapi begitu keluar ya kita harus menyediakan ruang yang didesain dengan nyaman supaya bisa berkumpul, berekreasi dan macam-macam juga ya. Itu yang tetap harus diperhatikan meskipun tadi teknologi berkembang gitu ya. Terkait dengan ini yang lainnya sih nanti sama Bang Jilal ini ya soal pemerintahan dan seterusnya ada juga lah catatannya ya. Mungkin itu dulu saja, terima kasih. Asik, pertanyaan yang enak sekali gitu ya. Kalau tinggal di situ ya, biaya hidupnya berapa ya? Pertanyaan penting sekali Pak Dani. Ya.
Tapi ekonomi itu ya menganggap ada tangan Tuhan begitu kan ya, nanti itu akan terjadi sendiri karena demand dan supply itu ada di mana-mana katanya gitu kan ya. Nah, tapi planologi mungkin harus bisa jawab itu ya, atau siapa yang harus jawab? Oh, Suara aja lah yang jawab. Siapa suruh dia pemerintah kan, dia di Bappenas lagi kan, ya, semua merencanakan semuanya kan, merencanakan nasib-nasib orang gitu kan. Satu lagi yang lupa itu mengenai smart city itu ya. Jadi, yang aplikasi dihilir gitu ya. Kotanya udah jadi serba smart loh, pelayanan kesehatan, mobilitas dan macam perbankan begitu ya. Nah, sebetulnya yang penting itu juga adalah smart teknologi untuk merencanakan gitu. Jadi kalau smart city misalnya, kalau nanti hujan 2 jam, kita akan tahu di sana akan banjir tergenang sekian senti dalam waktu sekian jam gitu. Smart nggak? Ya, saya bilang smart mana sama kota yang tidak pernah banjir karena dia merancang ruang dengan drainase yang bagus. Smart mana? Nah, kita itu bergeraknya sebetulnya di hilir planologi, menyiapkan ruang itu supaya tadi mengurangi aplikasi smart yang justru tidak sensitif ya terhadap hal itu, karena dia ya kotanya kayak gitu ya, gimana kita mempermudah segala macam urusan di kota yang udah seperti itu gitu. Mungkin itu ya. Jadi untuk analisis kita juga ada tersebar tuh, di satu sisi ada yang menggunakan modeling untuk deskriptif, explanatory, proyeksi begitu ya. Lalu merencanakan gimana? Ya sesuai dengan proyeksinya aja, tren. Lah terus planningnya di mana kalau semua arahan ikut apa maunya, gejala ya, fenomena yang berkembang tidak mengarahkan itu. Tadi juga mengenai fasilitas layanan, misalnya apakah kita memberikan layanan itu sesuai dengan standar ya, bahwa 120.000 perlu 1 puskesmas. Jadi kalau 1 juta ya 8 puskesmas harus tersebar merata supaya masing-masing itu bisa ke puskesmas terdekat ya, dengan jarak yang dekat juga gitu. Dibandingkan dengan apakah kita akan menyebarkan layanan sesuai penduduk. Jadi penduduk boleh di mana aja, nanti pemerintah akan menghitung, oke, di sana perlu 1, di sana perlu 1 gitu ya. Nah, itu akan menyulitkan karena kemudian tidak standar seperti di IKN gitu. Yang ini banyak penduduknya, pusatnya 1, yang ini sedikit penduduknya 1 juga, sama-sama rumah sakit gitu. Jadi tidak efisien. Yang ini malah over ya, harus melayani penduduk lebih banyak. Ini juga saya juga dengan Hadi di sebelah ya, merencanakan gitu, lu pakai standar enggak? Enggak, ini pakai model ini pasti benar gitu ya. Paling dibatasin aja, ini LSD gitu ya, LP2B out gitu, jadi nggak boleh ke sana. Tapi tidak mengarahkan, jadi aneh, ini satu pusat melayani 400.000, yang satu lagi satu pusat cuma melayani 100.000, pusatnya sama levelnya. Kan nggak mungkin dengan fasilitas yang sama itu akan efisien dan efektif ya untuk layanan jumlah penduduk yang berbeda. Rasanya yang human ini yang jadi masalah sekarang ini ya, jadi yang kita ungkapkan sekarang ini begitu ya. Dan membuat kota jadi nggak banjir itu sekarang udah nggak begitu ini lagi, karena itu kan sebetulnya mikirnya kota baru kan ya, redesign, tapi meredesain ya kota yang udah kacau itu menjadi baik, itu yang mungkin sekarang diperlukan ya, dan tuntutannya itu lebih banyak daripada yang dulu ketika saya gitu ya, yang dulu kita tahu begitu ya, menjadi jauh lebih rumit sekarang. Saya ada tertarik dengan apa yang disampaikan soal keterasingan ya. Jadi termasuk juga yang karena saya kesehatan langsung di grassroots gitu ya. Jadi misalkan ketika Pemkot membahas, dia sudah bagus dialog ngikutin teman-teman di taman dekat balai kota itu, mendiskusikan smart city. Saya hadir diundang di situ mendengerin.
selang dalam seminggu kemudian museum itu terbakar. Jadi saya tanya, situ bikin aplikasi banyak-banyak, seminggu kemudian bangunan itu terbakar di dekat gedung-gedung itu ya. Jadi di situ ada paradoksnya tentang apa yang dimaksud dengan ini. Yang kedua soal keterasingan itu di Bandung, Mas Faisal. Ini juga terkait dengan kemarin yang anaknya pegawai pajak itu ini. Saya berkali-kali karena saya itu mendapat dimintain sama Ibu Wali Kota itu menjadi duta ayah inklusif, Bang Faisal. Jadi saya dapat kesempatan berkunjung kepada klinik-klinik rumah sakit jiwa. Itu persis orang itu jadi agresif seusia yang muda-muda ya. Jadi itu kan saya sensing saya, jangan-jangan ini juga terkait dengan kota ya. Tadi kan kita miss di dalam ini. Teman-teman di Bandung itu selalu ada inisiatif yang melawan itu. Karena misalkan ini Bang Oscar, ketika Pemkot itu bahkan sampai ngatur vandalisme itu diatur di wilayah batas. Padahal coret-coretnya, aktualisasinya itu di Babakan Siliwangi. Tapi sekarang diatur kalau mau vandalisme, coret itu ada dekat ujung Beruk, silahkan temboknya sekian, Anda daftar. Jadi ini real ya, tapi karena teman saya juga Pak Didi Ruswandi itu yang menginisiasi, saya bingung kok vandal diatur gitu kan. Jadi kalau mau vandal ini schedule-nya terus ini hanya bertahan selama seminggu. Waduh buset saya bilang. Padahal coret-coret itu sebenarnya aspirasi bahwa ada yang ketidakberesan. Jadi saya itu belum sempat saya kunjungi, tapi nanti saya akan share fotonya. Saya mau mendaftarkan diri sebagai vandalisme. Nah, jadi itu yang tadi saya paradoksnya. Nah, yang terakhir yang saya mau share ke teman-teman itu adalah ada inisiatif misalkan mendorong inklusivitas, tetapi menerjemahkannya itu di birokrasi itu berbeda, persis sama apa yang dibilang Bang Oswar. Jadi itu ngisi daftar absen lalu itu sebagai kesepakatan. Padahal basic principle bahkan di penyandang disabilitas itu selain no one left behind, ada satu lagi yang paling penting. Nothing about us without us. Jadi satu ketika Dirjen Bina Marga itu mempresentasikan kriteria untuk infrastruktur penyandang disabilitas. 33 organisasi yang hadir itu sehat semua. Terus dia tanya, kok si Farhan ini beda sendiri, apa diundang organisasinya? Jadi dia merumuskan ini. Padahal saya mau terguling nih masuk ke pertemuan itu. Nah, jadi di situ yang ketidak nyambungnya. Jadi intinya, tetapi ada hal lain yang menarik ya di Bandung itu, Bang Faisal, sekarang mungkin 2022 itu kafe itu tumbuh pesat, bertema dan beda dengan kota lain. Ini kumpulan untuk berdialog, mengisi ruang-ruang di kafe sambil ngopi. Nah, tetapi yang masalahnya itu keterasingan itu harusnya muaranya itu ke dalam satu ini kolektif. Nah, itu yang tidak ada. Jadi gerundelan-gerundelan itu tinggal gerundelan, tidak bermuara kepada satu ini ada apa. Jadi kayak kita mungkin di sini terasing juga kalau kita tidak sampai kepada sesuatu kan. Itu yang terjadi. Yang jelas kalau saya lihat itu sengsara membawa nikmat itu salah satunya psikolog.
Jadi itu pesat sekali sekarang ini. Dia bilang, Han, lumayan oke ya, bisa nggak buka cabang di Bandung? Gitu, Dokter Gusman tuh dia psikiater gitu ya, di UI dia bilang, wah ini sengsara membawa nikmat. Gitu kira-kira. Jadi maksud saya jangan sampai juga profesi planologi itu dari kekisruhan itu memang secara profesi menguntungkan, tetapi di dalam konteks civilization itu sebenarnya kita mendorong kepada kehancurannya. Seringkali planologi dituntut terlalu banyak, ya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, begitu. Ya itu betul. Ya terus toolnya apa yang tersedia untuk itu, gitu. Ya. Nah lalu saya jadi ingat ya pada satu hari ketika saya masih di planologi gitu, ya datanglah seorang alumni gitu. Terus dia tanya ya beberapa pertanyaan begitu. Terus kok nggak diteliti sih soal ini gitu. Terus saya bilang, lu juga nggak pernah ngebiayain kita meneliti, itu sekarang lu minta hasilnya, enak aja lu. Jadi memang banyak ya tuntutan kepada planologi. Namun sekarang pilihannya adalah memang menentukan ya sebenarnya planologi itu di mana ya. Dan bagiannya IBENG planologi bagian komputer begitu ya. Ya, yang ini bagian desain orang begitu, bagaimana orang supaya berinteraksi dengan baik dan sebagainya gitu ya. Jadi udah waktunya gitu ya. Planologi is not just a program studi begitu ya. You are supposed to be a faculty gitu ya, suatu fakultas yang besar. Kalau enggak tuntutannya terlalu banyak begitu, orang minta well-being di sini, persoalan physical planning belum selesai dan sebagainya gitu ya. Jadi memang nggak bisa, memang persoalannya sudah tambah kompleks ya. Atau kita kembalikan ya bahwa kita bilang kehidupan yang terbaik, yang well-being yang terbaik, contohnya apa? Kita mulai dari situ lagi, kita kembali ke situ ya. Nah, dan mungkin jawabannya adalah kota ya seperti yang sekarang nggak akan bisa menghasilkan well-being ya. Kotanya sudah terlalu padat dan sebagainya, enggak bisa ya, kita harus akui juga. Nah ini yang nggak pernah dikatakan gitu, you cannot ya, kalau lu udah bikin seperti metropolitan seperti di Jakarta ya, take it or leave it ya, you will be alienated gitu, pasti begitu ya. Terus kenapa planologi harus membereskan itu? Ya nggak usah lah. Nah itu harus ada gitu, menolak gitu loh. Ya nggak bisa. Ya kota udah seperti Bandung dengan sprawl seperti ini, ya nggak bisa begitu. Ya jadi jangan seperti itu alumni tadi nggak pernah biayain penelitian, terus dia minta hasilnya enak aja, lu gue lempar sepatu, gue bilang gitu kan. Dan topik penelitian seperti itu juga tidak ada begitu ya. Sekarang kan kita bilang kalau Pak Denny ngurusinnya KBP oke, gitu loh ya. Tapi bukan ngurusin daerah kumuh di sana gitu, nggak bisa dong ya.